penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome Your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah melalui hal ini saudara dan saya boleh terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan, kami menghargai, menghormati Engkau, dan pada waktu kami membaca kebenaran firman-Mu, dan Engkau dengan Roh Kudus-Mu yang mengungkapkan, memberi kepada kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, maka kami boleh Tuhan, sungguh sangat berterima kasih. Kami Tuhan tambah teguh iman percaya kami kepada Engkau. Engkau adalah satu-satunya pemimpin kami, Tuhan yang hidup lebih daripada siapapun juga. Dan sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh berserah dengan sungguh kepada Tuhan. Kami boleh mengasihi Engkau. Kami boleh Tuhan melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengasihi seluruh jemaat-Mu. Engkau yang mengasihi orang-orang yang Tuhan panggil dan bersekutu di banyak tempat. Kami tahu Tuhan, kalau mereka boleh tetap setia, karena Engkau yang terus menjaga, Engkau yang terus memberi tangan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Engkau memberi pencerahan kepada kami. Tuhanlah yang bekerja dengan Roh Kudus-Mu, dan Tuhan yang memakai hamba-Mu yang sederhana ini, agar supaya Tuhan apa yang kami renungkan boleh sungguh-sungguh mendorong kami, untuk kami boleh teguh, percaya dengan sungguh, dan kami tidak ragu-ragu lagi. Kami ikut dengan Engkau. Kami Tuhan berserah kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami bahkan boleh Tuhan memberitakan tentang Engkau kepada orang-orang di sekitar kami. Supaya Tuhan berita tentang Engkau Yesus Kristus, Alfa dan Omega, boleh Tuhan diterima oleh banyak orang, dan boleh iman percaya kami menjadi teguh di dalam Tuhan. Dengar seru doa ini Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan memberi kepada saya satu tema, yaitu Alfa dan Omega. Nah saudara sekalian, mungkin saudara dan saya bertanya, wah siapa nih yang berani berkata Alfa dan Omega? Sebetulnya siapa? Nah saudara, kalau saya melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, itu Tuhan Yesus sendiri ya, yang mengatakan bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Nah saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara dan saya pertama membuka di dalam firman Tuhan, yaitu Wahyu 22. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-13. Kitab Wahyu 22, yaitu terakhir ya, ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah saudara sekalian, ini berada di satu perikop tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, yang berkata-kata ini adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi kita memikirkan Alfa ya, di sini nih adalah yang awal ya. Nah saudara sekalian, saya juga ingin mengajak kita membuka Wahyu 1 ayatnya yang ke-8 ya. Di situ dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi saudara-saudara sekalian, saya yakin bahwa Yesus Kristus ini ya
Kalau dikatakan awal di sini, ini sebetulnya mau berbicara tentang apa? Nah, saudara, firman Tuhan kalau saya merenungkannya, Tuhan Yesus itu adalah lebih dahulu dari semua yang lain. Saudara, mengapa kita berani berkata demikian? Nah, karena kebenaran firman Tuhan lah yang menjelaskannya kepada kita. Nah, saudara sekalian, kalau saudara dan saya memikirkan ini, maka saudara dan saya harus mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah ada sebelum semua yang diciptakan. Karena itu dia berkata dia yang awal. Nggak ada kapan mulainya, ya, karena dia tidak diciptakan. Tapi saudara sekalian, kalau kita membaca kebenaran firman, mari saya ingin mengajak kita membuka di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ya. Kitab Yohanes pasalnya yang pertama itu berkata demikian. Yohanes pasal yang pertama ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Nah, saudara sekalian, jadi kita membaca kebenaran firman Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, saudara dan saya diberi pencerahan bahwa Yesus firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga Allah. Dan dialah yang menciptakan, dikatakan ayat yang ketiga ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang dijadikan. Jadi saudara sekalian, kita mengerti bahwa langit, bumi, dan segala isinya. Kalau saya berkata demikian, wah benar apa enggak ya? Saudara, kalau kita kembali lagi di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama ya. Di situ perikop dari Kejadian pasal pertama itu temanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Nah, saudara, di dalam penciptaan ini ayatnya yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi saudara sekalian, kita melihat di sini kembali bahwa penciptaan itu dikatakan oleh Allah, marilah kita. Ya. Dan Dia berbicara dengan siapa? Dia berbicara dengan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Saudara sekalian, dan mereka menciptakan manusia. Sebab itu saudara, dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Alfa, yang awal. Sebelum penciptaan, ya. Dan dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah pencipta bersama dengan Allah. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebagai pemimpin kita, yaitu satu sosok, satu pribadi yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat, dan yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, kita membaca di sini ya bahwa kalau Tuhan itu menjadikan ini ya pada awalnya segala sesuatu ya sudah terjadi dan sudah ada. Maka saudara, kita juga ingin membaca ya, dikatakan alfa itu artinya juga pertama ya, dan itu ada di dalam Wahyu pasal 1 ayatnya yang kelima. Mari kita buka bersama-sama Wahyu pasalnya yang pertama ya, ayatnya yang kelima. Nah, itu berbicara juga tentang Yohanes ya. Dikatakan ayat kelima, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Jadi saudara sekalian, di sini dikatakan Yesus pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara sekalian, saya rasa nggak ada orang yang bangkit dari kematian dan hidup terus sampai sekarang dan hidup kekal.
saudara sekalian, dengan tubuh kemuliaan. Itu hanya ada Tuhan Yesus. Nah, karena itu dikatakan di sini dia bangkit dari orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi. Ini sangat luar biasa ya Tuhan ini. Kalau kita melihat itu begitu hebat, begitu dahsyat ya, dan begitu ajaib. Nah, saudara, kita akan membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ya. Wahyu pasal yang ke-21 yaitu ayatnya yang ke-6. Wahyu 21 ayatnya yang ke-6. Nah, ini sedang berkata-kata tentang langit baru dan bumi yang baru. Ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudara-saudara sekalian, ini dikatakan dialah ya yang pertama, yang Tuhan Yesus yang bangkit ya. Dia adalah Alfa dan Omega, dan dia yang akan menolong banyak orang ya. Dikatakan barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi saudara sekalian, luar biasa enggak yang Tuhan katakan dan janjikan. Dia yang pertama bangkit dari kematian dan hidup terus ya. Nah, itu dikatakan juga artinya awal itu seperti itu. Dan artinya bahwa dia itu tidak diciptakan karena dia adalah salah satu pencipta. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin saudara dan saya berkata, bagaimana ya itu kok bisa seperti itu? Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan pada waktu Tuhan Yesus ada mengajar dan sebagainya, itu Tuhan Yesus juga memberikan masukan-masukan yang bagus sekali ya, yang perlu kita tahu. Yaitu di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ya, ayatnya yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-30. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara sekalian, ini hanya Tuhan Yesus saja yang bisa mengatakan hal ini. Aku dan Bapa adalah satu. Oleh sebab itu kalau mereka bersama-sama menjadi pencipta, ya, bersama-sama sebagai yang awal, ya, dan menciptakan itu oke sekali, ya. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-22. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi ini adalah doa Tuhan Yesus di muka bumi, doa kepada Bapaknya, supaya para muridnya yang sudah dituntun, dibawa di dalam pengenalan kepada Kristus, supaya mereka yang sudah percaya dan sudah diampuni segala dosa mereka, itu Tuhan selalu terus berdoa, katanya supaya mereka boleh menjadi satu denganku, seperti aku dan engkau adalah satu. Nah, saudara sekalian, di dalam firman Tuhan, tadi kita baca yang Yohanes 1 ya, ayat 1-3, Tuhan Yesus dan Bapa menjadi pencipta. Dan saudara, kalau kita melihat juga ini adalah satu gambaran-gambaran yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, kita akan kembali melihat ya, Tuhan Yesus itu yang awal, yang pertama ya. Dan kita akan melihat bagaimana hidup Tuhan Yesus di dunia. Nah, saudara, kalau kita melihat Tuhan Yesus dilahirkan di dunia, bukan karena hubungan suami istri ya. Tetapi saudara, kalau kita membaca juga di Injil Lukas ya, mari saya ingin mengajak kita membuka sebentar Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-34 dan 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini saudara sekalian, Tuhan Yesus belum lahir. Dan dikatakan malaikat datang kepada Maria. Dan dia berkata, Maria ini akan nanti mengandung dan melahirkan.
Maria berkata, saya belum bersuami. Makanya tadi saya katakan dia dilahirkan itu ke dunia bukan karena ada hubungan antara suami istri. Tetapi malaikat tadi berkata bahwa Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan hadir, akan menaungi rahim dari Maria dan anak yang ada di dalamnya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus boleh dilahirkan. Dia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi dia bukan orang sembarangan. Kalau kita berkata dia orang yang spesial, orang yang memang benar-benar disiapkan Tuhan, itu benar ya. Nah, saudara sekalian, kita juga boleh melihat pada waktu Tuhan Yesus dibaptis. Setelah usianya kira-kira 30-an, Tuhan Yesus mau mulai dari pelayanan. Maka dikatakan Tuhan Yesus datang untuk dibaptis. Nah, pada waktu itu saudara sekalian, Yohanes berkata, aduh saya enggak pantas nih, harusnya saya yang dibaptis. Tapi Tuhan berkata enggak, itu supaya menggenapi semua yang sudah tertulis. Jadi di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara sekalian, mujizat luar biasa ya, yang selalu Tuhan Yesus mengalaminya. Dan kalau orang boleh mendengarkan hal ini, sebetulnya para murid atau orang-orang di sekitarnya boleh berkata bahwa ini bukan orang sembarangan, ini orang terpilih luar biasa ya. Karena dikatakan di situ suara yang dari langit itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudara sekalian, lalu kita melihat Tuhan Yesus mulai melayani, mengajar, membuat orang percaya, menyembuhkan orang sakit, saudara, melepaskan orang yang diikat oleh kuasa gelap, dan membangkitkan orang mati, memberi teladan di dalam hidupnya. Nah, ini perjalanan Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, lalu kemudian Tuhan Yesus sampai di Bukit Golgota. Secara singkat kita pergi ke sana ya. Bagaimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa karena memang dia hadir ke dalam dunia untuk melepaskan manusia yang berdosa, untuk memerdekakan manusia dari dosa. Tapi hukuman atas dosa harus ditanggungnya, dan yang bisa menanggung adalah hanya Allah saja. Sebab itu dia datang untuk menanggung segala dosa dan penderitaan, hukuman itu. Tetapi dia melepaskan manusia yang berdosa. Kalau saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Sebab itu patut kita sangat mengasihi Tuhan dan memuliakan Dia. Nah, saudara sekalian, kita lalu mengerti ya, kalau Tuhan Yesus melakukan hal itu semua, kita melihat bahwa apa yang terjadi adalah Tuhan Yesus akhirnya menyerahkan nyawanya. Saudara sekalian, ini luar biasa. Dalam firman Tuhan dikatakan, aku ya menyerahkan nyawaku dan aku dapat mengambilnya kembali. Siapa yang bisa berbunyi seperti itu? Kalau enggak dia sendiri, Allah yang luar biasa. Tapi dia menyerahkan nyawanya dan benar-benar dia mati, saudara sekalian. Dan para murid dan pengikutnya bisa melihat dia dikuburkan, ada kuburannya. Dan kemudian mereka juga menyaksikan dia bangkit. Saudara sekalian, bangkitnya mungkin tidak lihat. Tetapi setelah kebangkitan itu hanya lihat kuburnya kosong, ia terbuka. Dan kemudian orang wanita-wanita yang datang melihat itu, pada waktu dia sedang melihat kuburnya kosong, tiba-tiba malaikat datang ya, berkata bahwa dia sudah bangkit. Dan saudara sekalian, waktu dia dalam perjalanan, maka Tuhan Yesus menampakkan diri dan berkata kepada mereka, menunjukkan bahwa dia bangkit. Sehingga saudara sekalian, para murid ini wah ya senang sekali. Dan mereka pergi menjumpai murid-murid, ke-12 murid yang ada. Saudara sekalian, dan mereka wah mungkin tidak percaya juga ya. Tetapi berulang kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid.
masuk di kamar yang terkunci ya karena mereka ketakutan. Tapi Tuhan Yesus dapat masuk ke sana dan Tuhan Yesus berkata damai sejahtera. Tuhan Yesus datang dan menunjukkan akan bekas lubang paku yang ada di tangan, di kakinya, dan juga yang ada lubang dari tombak yang ada di lambungnya. Sehingga para murid akhirnya bisa percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dia bangkit. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang Tuhan lakukan, saudara, kalau dia bangkit dan dia pergi ke surga. Nah, saudara dan saya berkata, apa yang Tuhan Yesus sebetulnya lakukan? Nah, saudara, mari kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang kedua. Yohanes pasal yang ke-14, kita membuka di situ. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang kedua. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum dia meninggalkan para murid. Pada waktu dia mengajar bersama mereka. Dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa salah satu Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus berkata, aku akan menyediakan tempat bagimu. Nah, saudara, yang kedua, saudara, kalau kita membaca juga tuh, saudara, kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ya, ayatnya yang ke-9. Yohanes 17, ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Ya, saudara sekalian, dan di dalam Yohanes ini, ya, lalu kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 7, ya, Kisah Rasul pasal 7, ayatnya yang ke-55. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-55. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara sekalian, kita melihat bahwa Tuhan Yesus berangkat ke surga. Apa yang dia lakukan? Dia berada di sebelah kanan Bapa. Tetapi dia juga melihat ke bumi ini, melihat bagaimana anak-anaknya, pengikutnya hidup mengikuti dia. Dan ini ada seorang murid yang namanya Stefanus, yang pada waktu dia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, akhirnya dia harus ditangkap, akhirnya dia harus dilempari batu sampai akhirnya mati. Tetapi saudara, pada waktu dia mengalami penderitaan itu, Stefanus melihat ke atas dan dia berkata, aku melihat, ya, di sini anak manusia, yaitu Yesus Kristus, berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara sekalian, ini merupakan satu Tuhan Yesus memberi perhatian kepada Stefanus sampai dia berdiri, ya, melihat Stefanus mengalami kesengsaraan. Stefanus menjadi kuat. Dan saudara sekalian, apa yang dikatakan Stefanus pada waktu dia dilempari batu, dia berkata, ya Tuhan Yesus, ayat 59, terimalah rohku. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tetapi saudara sekalian, ada satu hal yang dia juga katakan, ini yang luar biasa. Ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan nyaring, dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Jadi saudara sekalian, banyak orang-orang yang memusuhi Stefanus ini, melempari dia dengan batu. Dan pada waktu dia sudah menyerahkan nyawa, dia rasa, waduh, ini sudah mau selesai. Dia masih bisa berkata, Tuhan, jangankah tanggungkan, ya, akan perbuatan mereka ini. Jangan tanggungkan, jangan supaya mereka itu boleh diampuni. Jangan tanggungkan dosa ini. Saudara, pengampunan yang dia tunjukkan. Jadi dia bukan hanya memberitakan Injil, tetapi dia juga melakukan ajaran Injil di dalam kehidupannya. Saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa kehidupan Tuhan Yesus itu luar biasa, ya, di dalam kehidupannya. Nah, saudara, saya juga ngajak satu lagi tadi, ya, Ibrani pasalnya yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7
ayatnya yang ke-24 dan 25. Ibrani 7 ayat 24 dan 25, firman Tuhan berbunyi gini. Tetapi karena ia tetap Ibrani pasal 7 ya. Selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih dari orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Tuhan Yesus hidup untuk menjadi pengantara atau untuk menjadi pendoa syafaat bagi para muridnya. Berada di dalam kerajaan surga. Itu yang dilakukan ya Tuhan Yesus. Ini kita sedang membaca Kristus imam yang lebih tinggi daripada Harun ya. Jadi dia adalah imam besar yang memiliki tugas yaitu senantiasa dia menjadi pengantara bagi anak-anaknya. Saudara sekalian, saudara dan saya mari mengucap syukur kepada Tuhan itu. Nah saudara sekalian, kita membaca tadi Tuhan Yesus berkata, aku Alfa dan Omega. Nah saudara, yang ketiga kita akan merenungkan Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, saudara kita membaca itu di dalam pengajaran Tuhan yang diberikan kepada kita, yaitu di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ya. Kita akan membaca kebenaran firman ini 1 Tesalonika pasal yang keempat ayatnya yang ke-16. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16. Sebab pada waktu tanda itu diberikan, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara sekalian, kita melihat bahwa Tuhan turun dari surga. Ya, Tuhan datang untuk menjemput anak-anaknya. Saudara sekalian, di dalam firman Tuhan juga Kisah Rasul 1 ya ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-11. Kalau kita membaca kebenaran firman ini, firman Tuhan berbunyi demikian. Ini Yesus terangkat ke surga. Waktu dia terangkat ke surga, ada dua orang berjubah putih turun ya, dan dari langit turun. Dan dia melihat begitu banyak orang, lebih dari 500 menyaksikan Tuhan naik ke surga. Apa yang dia katakan? Ayat yang ke-11. Dan ini ya, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Jadi saudara sekalian, ini di dalam pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, janji ini sudah didengungkan ya, dia akan datang kembali, dia akan turun seperti dia naik ke surga. Nah, tadi kita sudah membaca di dalam 1 Tesalonika 4 bahwa dia akan menjemput ya orang yang sudah mati lebih dulu akan dibangkitkan, yang masih hidup akan diubah sekejap dan akan menyambut Tuhan ya di angkasa. Nah, saudara sekalian, kita juga tadi akan melihat kembali ya Wahyu 22 ayat yang ke-12, Wahyu pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-12. Wahyu 22 ayatnya yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ini janji dari Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara dan saya hidup menurut tuntunannya, perintahnya, menurut pimpinannya, menurut kehendak Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang akan menerima upah daripada Tuhan. Ya.
Nah ini saudara, Tuhan berkata demikian, dia akan datang dan dia akan membawa upahnya kepada setiap orang yang mengikut dia. Jadi saudara sekalian, apakah Omega ini artinya dia datang kembali dan dia hidup kemudian bersama-sama dengan kita di surga. Ya, terakhir di dalam tidak ada lagi ya, tidak ada lagi penciptaan, tidak ada lagi manusia yang dilahirkan dan sebagainya, tapi sudah selesai dan Tuhan sendiri menjadi Tuhan dan Raja. Nah di dalam kitab Wahyu ini kalau kita membaca ya, di sini saya tidak akan membaca ini semua, tetapi ada sesuatu yang sangat menarik ya, yang saya akan memberitakan kepada saudara. Seperti apa sih di surga itu? Nah saya ingin membacakan satu ayat ya, yaitu di dalam Wahyu 21 ayatnya yang ke-23 ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi saudara sekalian, ini kota Yerusalem yang baru ya, diceritakan di situ tidak perlu ada penerang lain karena Allah sendiri ya yang akan menerangi, dan anak domba Allah itu dikatakan adalah lampunya. Saudara, sebab itu kalau saudara dan saya sekarang menjadi pengikut Yesus Kristus, penebus juru selamat kita, dia adalah Alfa Omega. Sungguh hebat, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Tidak ada yang lebih daripada dia. Tidak ada yang membuka kecuali dia. Tidak ada yang menutup kecuali dia. Dia segalanya. Dan dia begitu mengasihi saudara dan saya. Dan begitu memperhatikan, begitu memberi tangan pertolongannya. Sehingga kita boleh hidup seperti sekarang ini. Sebab itu saudara, mari kita mendekatkan diri kepada dia. Dan kalau saudara berkata, oh itu benar apa enggak benar ya. Coba saudara sekalian kalau kita lihat, membaca itu luar biasa. Tetapi saudara sekalian, bukankah di sejarah manusia di saat ini, kalau saudara ke Israel, ada tempat-tempat di mana Tuhan Yesus pernah hidup. Dan bahkan ada tempat-tempat tertentu dia melakukan sesuatu. Sampai dia dikuburkan, sampai Golgota itu ada di mana dia bangkit. Itu luar biasa, itu satu sejarah yang kita tidak bisa berkata enggak ada. Walaupun dia bukan hidup sekarang. Sebab itu saudara, saya yakin Roh Kudus bekerja luar biasa. Saudara dan saya tidak melihat Tuhan dengan mata jasmani. Tetapi kita bisa merasakan dia hidup. Dia hadir dalam hidup kita. Dan dia memimpin kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya untuk mengikut Tuhan terus dengan penuh kesetiaan. Saudara, sebelum kita menutup dalam doa, saya ingin mengajak kita menaikkan pujian Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Kami terus berdoa agar Roh Kudus boleh memberi pengertian dan menuntun kami, Tuhan, untuk menyelidiki firman Tuhan lebih lagi. Sehingga Tuhan, iman percaya kami boleh dibangkitkan, dibangunkan. Kami boleh merasakan bersukacita karena kami boleh memiliki pemimpin, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Alfa Omega. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur apa yang telah Tuhan Yesus lakukan
sehingga kami boleh dimerdekakan dari kuasa dosa. Oh Tuhan, dimerdekakan Tuhan daripada segala kuasa-kuasa kegelapan, daripada kelemahan kami, kekurangan kami. Kami mengucap terima kasih karena Tuhan Engkau hadir dalam hidup kami. Dan Tuhan, apa yang Tuhan perbuat menolong kami, untuk kami boleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Oh Tuhan, kami mengucap syukur dan kami Tuhan ingin rindu untuk melayani Tuhan lebih lagi. Supaya lebih banyak orang boleh Tuhan berjumpa Engkau secara pribadi. Tuhan, supaya terang Engkau yang luar biasa itu menerangi kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat kesalahan, kekurangan, kelemahan yang ada. Boleh memperbaiki diri dengan pertolongan Roh Kudus. Dan boleh Tuhan hidup hadir menjadi berkat di mana kami berada. Kami menyerahkan umat-Mu ya Tuhan yang Engkau kasihi. Oh pada saat ini di mana-mana mereka berada. Tuhan dengarlah doa mereka. Bantulah umat-Mu, berikan kekuatan yang khusus. Berikan iman percaya yang lebih daripada hari-hari yang telah lewat. Tuhan, Engkau memberkati segala usaha pekerjaan umat-Mu, supaya Tuhan mereka boleh mencukupkan Tuhan untuk kebutuhan hidup jasmani maupun rohani. Kami rindu Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa boleh Tuhan mengasihi Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu memperhatikan dan mengizinkan kami mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga kami boleh merasa hidup itu cukup, hidup itu pasti di dalam Engkau. Dan kami berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Tuhan yang luar biasa. Tuhan, pada hari ini kami mendoakan untuk pemerintah negara bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan memberkati saudara kami ini, Bapak Presiden, pakai Tuhan dengan heran, dengan hikmat yang daripada Tuhan, untuk Tuhan memimpin Indonesia. Kami mendoakan Tuhan untuk para menteri Tuhan, oh Tuhan Bupati, Wali Kota, Gubernur Tuhan, oh Tuhan Camat, Tuhan Lurah, RW, RT Tuhan, dan juga Tuhan bagian kebersihan, oh Tuhan kami sungguh mendoakan bagian keamanan. Pakai mereka sekalian Tuhan untuk bekerja sama sehingga Indonesia ini menjadi negara yang boleh terus maju. Khususnya saat ini Tuhan di tengah-tengah oh Tuhan Yesus bencana karena Tuhan virus Tuhan COVID-19. Kami sungguh berdoa. Kami menyerahkan para dokter, para suster, para medis Tuhan, mantri Tuhan, supaya mereka boleh Tuhan menerima pertolongan-Mu. Keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan, Tuhan jaga, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, Engkau kiranya yang terus memberikan kebaikan dan kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan. Kami berdoa untuk rakyat Indonesia, supaya Tuhan banyak daripada rakyat ini boleh menerima Engkau, mendengar panggilan-Mu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan boleh Tuhan dipersiapkan untuk boleh masuk di dalam kerajaan-Mu, di mana dikatakan tidak perlu ada terang, tetapi karena Allah sendiri yang menjadi cahayanya. Oh Yesus Kristus yang menjadi lampunya. Tuhan, betapa dahsyat dan ajaib itu Tuhan. Mari Tuhan bantulah kami sekalian. Dengar seru doa kami ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami kepada Tuhan. Penyertaan-Mu, supaya mereka semua boleh dibawa kepada Engkau dan mengenal Engkau. Terpujilah Tuhan dan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengar seru doa kami. Dan Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kau memberikan kasih setia dan anugerah Tuhan. Kau menolong Tuhan. Oh Tuhan, di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan mereka boleh rasakan. Dengar seru doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.